Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Universitas Ibnu Sina, Fakultas Ekonomi, mata kuliah Pemasaran Internasional. Dosen mata kuliah Ibu Rosita Septiani. Nah, teman-teman, di sini kami akan menampilkan video yang membahas tentang produk dan layanan konsumen. Tetapi sebelum saya menampilkan video ini, saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Anggi Respa Yulian, yang kedua ada Vira Meldina, yang ketiga ada saya sendiri Nurul Hasnila, yang keempat Sonia Marcelina, yang kelima Syahrinda Warniati, dan yang keenam Tengku Rista Cahyani. Pengertian produk menurut para tokoh. Yang pertama adalah menurut Philip Kotler. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk tersebut terdiri dari barang, jasa, pengalaman, event, tempat, orang, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Yang kedua adalah menurut Stanton. Produk secara sempit diartikan sebagai sekumpulan atribut fisik yang dapat diidentifikasikan dalam sebuah bentuk nyata. Sedangkan secara umum, yaitu seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik produk, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga adalah menurut Giptono. Mendefinisikan produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar yang terkait. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen. Kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk juga dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Selanjutnya, pengertian produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Sementara pengertian produk menurut manajemen pemasaran adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Aspek produk. Di aspek produk ini terdapat 3 aspek produk, yaitu yang pertama, bertujuan pada manfaat. Maksudnya yaitu manfaat penggunaan, manfaat dalam mengatasi masalah, dan manfaat psikologis. Yang kedua yaitu visualisasi produk, yaitu kualitas produk, atribut dan keistimewaan produk, corak produk, merek, kemasan, dan label produk. Yang ketiga, menambah nilai produk, yaitu seperti kemudahan instalasi, garansi pengiriman,
layanan purna jual ketersediaan di pasar. Faktor-faktor produk. Yang pertama ada kualitas produk. Kualitas adalah karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat paten. Kualitas produk adalah penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh. Yang kedua ada hubungan nilai dengan harga. Nilai produk adalah nilai atau value dari suatu produk sebagai rasio antara apa yang konsumen dapatkan dan apa yang konsumen berikan. Sedangkan harga suatu produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Yang ketiga ada bentuk produk. Bentuk produk adalah kemasan dari suatu barang yang akan dijual atau diperdagangkan. Yang keempat, keandalan. Keandalan adalah probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Kelima ada jenis produk. Jenis produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara garis besar, jenis-jenis produk bisa diperinci menjadi dua, yaitu produk konsumen dan produk industri. Yang keenam ada mutu barang. Mutu barang adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai yang telah ditawarkan. Yang ketujuh ada jumlah barang. Jumlah barang adalah jumlah barang atau jasa yang akan diberi pada tingkat harga dan dilakukan pada waktu tertentu. Kedelapan, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah unit produksi yang telah terjadwal. Yang terakhir ada biaya dan kesejahteraan buruh. Biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Kesejahteraan buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmania dan rohania, baik dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pengertian pelayanan menurut para ahli ada 3. Yang pertama itu Munir. Menurut Munir, pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Yang kedua itu menurut Kotler. Menurut Kotler itu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Yang ketiga itu ada menurut Mulyono. Menurut Mulyono, pelayanan adalah rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan yang diterima oleh penerima pelayanan pada saat memperoleh pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan atau service quality. Sebuah tingkat kemampuan atau ability dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas pelayanan yang ideal. Pelayanan yang diterima lebih rendah dari harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan-kemampuan penyediaan layanan dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan menurut Christian Grundrus tahun 1992. Ia mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama, menjaga dan memperhatikan, yang kedua, spontanitas, yang ketiga, penyelesaian masalah, dan yang keempat, perbaikan. Kita bahas yang pertama, yaitu menjaga dan memperhatikan. Nah, di sini bahwa nasabah akan merasakan karyawan dan sistem operasional yang ada dapat menyelesaikan problem mereka. Lalu yang kedua itu spontanitas, di mana karyawan menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan masalah nasabah. Lalu yang ketiga, penyelesaian masalah. Karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas berdasarkan standar yang ada, termasuk pelatihan yang diberikan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Lalu selanjutnya yang keempat itu perbaikan. Nah teman-teman, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, harus mempunyai personel yang dapat menyiapkan usaha-usaha khusus untuk mengatasi kondisi tersebut. Faktor-faktor kualitas pelayanan. Faktor utama yang menentukan kualitas kepuasan pelanggan atau jasa yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Z. Hami, Berry, dan Parasuraman tahun 2001 meliputi 10 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tangibles, keberadaan fisik pemberi pelayanan, meliputi tempat parkir, fasilitas gedung, tata letak, tampilan barang, kenyamanan fasilitas fisik, peralatan, dan perlengkapan modern. Yang kedua ada reliability, mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja atau performance dan kemampuan untuk dipercaya. Yang ketiga ada responsive, pelayanan yang baik harus disertai dengan tingkat keikutsertaan atau keterlibatan dan daya adaptasi yang tinggi, yaitu membantu dengan segera memecahkan masalah. Yang keempat ada competence, pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kecakapan atau keterampilan yang tinggi. Yang kelima ada access, meliputi memberikan atau menyediakan keinginan pelanggan dan pelayanan yang mudah dilindungi. Selanjutnya ada courtesy. Courtesy adalah pelayanan yang baik harus disertai dengan sikap keramahan, kesopanan kepada pihak yang dilayani. Selanjutnya communication. Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak yang dilayani. Adapun credibility, pelayanan yang baik harus dapat memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada pihak yang dilayani. Dan security, pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada pihak yang dilayani dan membebaskan dari segala resiko atau keraguan. Yang terakhir, understanding the customer. Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kemampuan menanggapi rasa pengertian kepada keinginan pihak yang dilayani. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan menurut Parasuraman. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang pertama itu tangibles atau bukti langsung, yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsiveness atau ketanggapan, yang keempat assurance atau jaminan, yang kelima empati atau empati. Yang pertama itu yang dimaksud dengan tangibles atau bukti langsung, yaitu bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Nah, pentingnya dimensi tangibles ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak image perusahaan. Itu tentang penjelasan bukti langsung.
Yang kedua yaitu reliability atau keandalan. Jadi teman-teman, keandalan ini merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi, komponen atau unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat. Yang ketiga itu ada responsiveness atau ketanggapan. Merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Jadi maksudnya di sini daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk juga di dalamnya seandainya jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki atau minimalkan kerugian konsumen dengan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi, komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat itu ada assurance atau jaminan. Merupakan pengetahuan dan perilaku untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena melibatkan persepsi konsumen terhadap risiko ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Jadi perusahaan yang membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen ini. Jadi komponen dari dimensi ini terdiri dari karyawan yang meliputi keterampilan pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti reputasi perusahaan dan prestasi lain-lain. Yang terakhir itu ada empati. Empati di sini kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi komponen dimensi ini merupakan gabungan dari akses, yaitu kemudahan dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan. Komunikasi merupakan kemampuan melakukan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau memperoleh masukan dari konsumen, dan pemahaman merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Fungsi sarana pelayanan. 1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu. 2. Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa. 3. Kualitas produk yang lebih baik atau tajam. 4. Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin. 5. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak pelakunya. 6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 7. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. Selanjutnya, ada contoh kasus yang kami ambil dari Pizza Hut. Suatu hari, saya ada janjian ketemu dengan mitra usaha saya di gerai Pizza Hut di Jalan Veteran atau Pojokan Deplu. Seperti biasa, petugas melayani ramah. Kami membuka-buka menu yang dibagikan dan pada saat kami sudah memutuskan, kami panggil pelayan dan menyampaikan pesanan, yaitu American favorit untuk 2 orang. Pelayan bernama Mega kemudian mengatakan dengan penuh semangat, "Wah, keputusan yang benar-benar tepat sekali Bapak, karena American favorit memang merupakan pizza yang menjadi pilihan customer kami." Cara pengucapan Mega yang begitu antusias seharusnya membuat kami senang karena pilihan yang tepat. Namun yang terjadi malahan saya dan mitra usaha saya saling pandang dan menunjukkan ekspresi risih.
terhadap antusias berlebihan dari Mega tersebut. Lagian, pizza jenis tersebut memang sudah merupakan menu yang biasa saya atau mitra usaha pesan. Tidak ada sesuatu yang istimewa bagi kami untuk mendapatkan pujian. Mungkin Mega baru saja mengikuti training sehingga terlalu bersemangat melayani kami. Yang menjengkelkan lagi, setelah kami selesai makan dan sedang asik membicarakan pekerjaan atau bisnis yang sedang kami garap, Mega menginterupsi kami 3 kali atau menawarkan dessert atau tambahan lain dan membuat pembicaraan kami terganggu. Pada interupsi yang ketiga, terpaksa kami usir Mega dan mengatakan, "Jangan ganggu kami lagi. Kalau kami butuh tambahan, kami akan panggil." Baiklah teman-teman, dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, bisa kita ambil kesimpulan yaitu konsumen terlebih pelanggan saat ini lebih mementingkan pelayanan daripada nilai suatu produk. Nilai investasi dari sebuah pelayanan dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Maka kualitas pelayanan pun menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Kualitas pelayanan merupakan sekelompok manfaat yang berdaya guna baik secara eksplisit maupun implisit atas kemudahan untuk mendapatkan jasa pelayanan. Diperlukan adanya departemen khusus untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Itulah video presentasi yang membahas tentang produk dan layanan konsumen yang dibahas oleh anggota kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.